Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah anak-anak kami yang kelas 10 khususnya. Apa kabar anak-anak kami? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah Mang, materi kita minggu yang lewat masih di Microsoft Excel, yaitu membuat kolom dan baris. Sekarang Ibu lanjutkan pelajaran kita format nomor. Ketika menggunakan spreadsheet atau Excel, dapat menggunakan pemformatan nomor yang sesuai dengan data yang dibutuhkan. Format tersebut memberitahu jenis data apa yang digunakan, misalnya tanggal, waktu, persentase, mata uang, dan sebagainya. Menggunakan format nomor tidak hanya membuat spreadsheet atau Excel mudah dibaca dan digunakan, tetapi juga mempermudahkan spreadsheet dalam memahami data yang dimasukkan dan memastikan bahwa data yang dimasukkan konsisten dengan rumus. Ingat anak-anak kami, di Microsoft Excel ini biasanya kita mengolah angka. Nanti kita di sini ada belajar memasukkan rumus, kemudian menggunakan fungsi. Tahu anak-anak kami apa yang dimaksud dengan rumus itu? Rumus dalam Microsoft Excel adalah instruksi matematika yang akan dimasukkan ke dalam suatu sel dalam lembar kerja. Apa-apa sajakah rumus yang akan dimasukkan itu? Contohnya ada penjumlahan, dilambangkan dengan tanda plus atau tambah. Ada pengurangan, dilambangkan dengan minus atau tanda kurang. Kemudian ada perkalian. Perkalian jangan anak-anak kami buat nanti tanda kali. Jangan dibuat di titik. Kalau matematika biasa kita melakukan perkalian, kita buat dia tanda titik atau tanda kali. Kita tahu maksudnya itu bahwa data tersebut dikalikan. Lain hal Mang pada Microsoft Excel. Kalau Microsoft Excel, operator perkalian yang dimengerti oleh Microsoft Excel ini, itu Mang dilambangkan dengan tanda bintang. Kemudian ada pembagi. Pembagi juga di matematika atau di pelajaran lain bisa kita buat dia titik 2. Apabila kita buat dia titik 2 di situ, kita tahu maksudnya bahwa itu adalah bagi. Tetapi kalau di Microsoft Excel kita buat dia dengan slash atau garis miring. Kalau ibu buat nanti titik 2 di situ, kalau pada Microsoft Excel itu dibaca dia Mang sampai. Kemudian ada circumflex accent. Ada dia di situ perpangkatan. Kemudian ada lagi rumus. Ada lagi fungsi. Fungsi itu ada dia max, ada dia min, ada average, ada dia count, ada dia di situ round, ada max, ada min. Itu tadi yang ibu sebutkan. Kemudian itu nanti kita kelola di dalam Microsoft Excel ya. Lain hal dengan Microsoft Word. Kalau Microsoft Word yang kita gunakan di situ contoh pengetikannya ada pengetikan surat, segala macam-macam surat. Kemudian pengetikan makalah, pengetikan skripsi, kemudian pengetikan tesis, karya ilmiah, atau pengetikan tugas-tugas lain. Tugas-tugas lainnya itu contohnya ibu suruh kalian nanti membuat makalah, atau ibu suruh membuat teks yang lain yang merupakan data yang berbentuk huruf, bukan angka ya. Kalau angka Microsoft Excel. Ibu lanjutkan. Ketika melakukan pemformatan angka, spreadsheet atau Excel akan diberitahu jenis nilai apa yang disimpan di dalam sel. Misalnya, format tanggal memberitahu spreadsheet bahwa Anda memasukkan tanggal kalender dengan menggunakan format yang sesuai. Penyajian data di Excel akan lebih mudah dipahami. Jika Anda tidak menggunakan format nomor tertentu, secara default Excel akan menerapkan format umum. Tanpa mengubah format, angka akan ditampilkan apa adanya, sehingga cocok untuk data yang tidak memerlukan format khusus. Perhatikan Mang, ini dia contohnya. Ibu buat contoh yang di sini adalah daftar iuran pembayaran kemah kelas MMA sebagai contoh. Kemudian ada nih nomor induk siswa. Ini sebagai contoh saja ya, bukan harus 4915. Ini sebagai contoh saja. Namanya di sini ada Aditya Erlangga. Kemudian perhatikan di sini Senin tanggal 6/12/2016, Selasa tanggal 7/12/2016, Rabu
tanggal 8, 12, 16. Ini sebagai contoh saja ya. Nah, bisa anak kami lihat. Si Aditya yang pertama dibayarnya di sini adalah 5.000. Hari Selasa 4.500, Rabu 5.000 juga. Si Hafizan, perhatikan Hafian 3.000. Hari Selasa pembayarannya 5.500, kemudian Rabu 5.000. Putri Kenny Malani 4.000. Di hari Seninnya, di Selasanya 5.000. Kemudian Rabu 4.500. Ratu Fairlaili 5.000. Selasanya 2.000, Rabunya 5.000. Silvia, Seninnya 5.000, Selasa 4.500, Rabu 4.000. Ini sebagai contoh saja ya, Mang. Bisa kalian lihat kan? Nah, ini memang menandakan ribuan. Operator yang kita pergunakan, separator yang kita pergunakan di sini adalah koma, bukan titik. Bisa juga kita buat titik. 5.000, 3.000, 5.00, tetapi separator yang kita pergunakan di sini adalah tanda koma. Bisa anak kami lihat kan? Apalagi yang jurusan akuntansi. Kalau jurusan akuntansi yang selama ini yang sering kita buat, oh itu menandakan ribuan, itu yang kita buat titik kan? Contohnya 1 juta, 1.000.000. Kalau ini separator yang kita pergunakan adalah koma. Ini dia memang sebagai contoh saja. Langkah yang dapat dilakukan untuk membuat contoh ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, klik dia menu home. Masih ingat anak kami di mana letak menu home itu? Iya, menu home itu merupakan bagian dari menu bar. Itu biasanya terletak di atas. Yang pertama biasanya ada dia menu file, ada home, kemudian ada insert, ada dia pack layout, ada formula, ada data, ada review, ada view. Yang kita pilih mang di situ adalah menu home. Klik dia menu home, baru muncul semua menu yang lain. Yang kita pilih di situ adalah number format. Karena apabila kita klik dia mang salah satu menu bar itu, masih banyak lagi submenu yang terdapat di dalamnya. Begitu juga dengan icon-icon yang mempunyai fungsi-fungsi tersendiri. Sekarang sesudah Ibu pilih dia number format pada kelompok number, kemudian pilih format yang diinginkan. Itu tadi kata Ibu, bagaimana format yang Anda inginkan, pilih dia salah satu. Misalnya kita memilih tanggal, maka dapat menggunakan format short date atau long date. Namun yang akan dicontohkannya itu menggunakan format tanggal untuk Indonesia, yaitu dengan cara klik more number format. Tahu anak kami tanggal Indonesia yang kita pergunakan? Tanggal Indonesia yang kita pergunakan biasanya kita buat tanggal dulu, baru bulan, baru tahun. Bisa juga nanti kita buat dia tahun dulu, baru bulan, baru tanggal. Tetapi yang biasa kita pergunakan di sini adalah tanggal dulu, baru bulan, baru tahun. Bisa juga bulan dulu, baru tanggal, baru tahun. Ini terserah anak-anak kami. Yang mana yang lebih mudah anak-anak kami rasa? Apakah tanggal dulu, baru bulan, baru tahun? Atau bulan dulu, baru tanggal, baru tahun? Atau tahun dulu, baru bulan, baru tanggal? Itu ya. Sekarang Ibu lanjutkan. Berikut penjelasan dari masing-masing format nomor. Perhatikan lagi mang, ada tabel 3, 4 di sini, deskripsi fungsi pada pemformatan nomor Excel. Format general. Perhatikan deskripsinya di sini. Format standar yang digunakan pada setiap sel. Masih ingatan anak kami apa sel itu kan? Sel itu perpotongan atau pertemuan antara kolom dan baris. Sel itu diberi nama sesuai dengan lokasinya. Contoh Ibu buat dia sel B2. Kalau buat sel B2 itu yaitu perpotongan atau pertemuan antara kolom B dengan baris kedua. Masih ingat juga anak-anak kami, untuk kolom pada Microsoft Excel diwakili dia dengan huruf. Contoh kolom pertama kolom A, kolom kedua kolom B, kolom ketiga C, sampai seterusnya. Sedangkan untuk baris diwakili dengan angka. Contoh baris pertama 1, baris kedua angka 2, baris ketiga angka 3, begitu juga dengan seterusnya. Jadi general yang tadi kata Ibu adalah Anda bisa mengetikkan sebuah nomor ke dalam sel. Sel tadi sudah tahu kan? Perpotongan atau pertemuan antara kolom dengan baris. Maka Excel akan menebak format angka yang paling tepat. Contoh, ketik angka 1 garis penghubung 2 atau dibaca dia 1 sampai 2. Sel akan menampilkan short date. Berarti yang dibuat itu di situ adalah tanggal dan bulan.
Di sini akan dibuatnya tanggalnya adalah 1/2/2016. Di sini Mang bukan harus slash saja di sini ya. Bisa juga kita buat dia garis penghubung seperti ini. 1 garis penghubung, 2 garis penghubung. Kemudian 2016, antara 2 dengan 2016 kita buat garis penghubung seperti ini. Bisa juga kita buatkan 1 garis penghubung, 2 garis penghubung lagi, baru 2016. Apabila kita buat seperti itu, kita tahu bacaannya bahwa itu adalah tanggal 1 bulan Februari tahun 2016. Mana lebih sering anak-anak kami membuat tanggal itu? Di sini bentuknya. Apakah antara tanggal dengan bulan, bulan dengan tahun? Apakah anak-anak kami membuat garis penghubung atau slash atau garis miring? Ini terserah ya. Kalau ibu lihat-lihat lokasinya, kalau lokasinya nanti sempit untuk membuat tanggal, ibu pergunakan yang ini. Tapi kalau lokasinya di situ agak lebar dia, ibu pergunakan ini. 1 garis penghubung, 2 garis penghubung, baru tahun 2016. Ini 1 garis miring, 2 garis miring 2016. Ini sebagai contoh saja ya. Kemudian ada number, format angka desimal. Contoh ketik angka 3, sel akan menampilkan 3.00. Bisa anak kami pahami kan? Kalau number itu berarti format angka desimal. Sudah. Kemudian ada lagi Mang di situ currency. Currency ini format untuk mata uang. Mata uang apa yang akan kamu buat? Apakah kamu buat dia di situ dolar, atau kamu buat rupiah, atau kamu buat yang lain, Mang? Contoh ketik angka 4. Sel akan menampilkan 4 dolar. Nah, perhatikan ini, 4 dolar. Kemudian seperti format mata uang ya. Kalau format mata uang kan langsung 3 di sini tadi kita buat. Nah, format mata uang. Mata uang yang kita buat di sini kebetulan adalah dolar. Kalau rupiah nanti muncul di sini Rp 4.00. Berarti dibaca dia dengan 4 rupiah. Kita letakkan di awal, tapi kita baca kalau singkatan Rp itu kita baca dia di akhir. 4.000 rupiah sebagai contoh, atau 4 rupiah. Ibu ketik nanti di sini Rp 4, tapi dibaca Rp itu terakhir. 4 rupiah. Bisa anak kalian pahami kan? Kemudian ada accounting. Seperti format mata uang, tetapi akan memberi spasi antara simbol dan desimal. Contoh, ketik angka 5, sel akan menampilkan format berikut. Ini dia Mang ya. Ini hasilnya. Langsung dibuatnya titik 00. Ini dibaca 5, titik 00-nya ini tidak dibaca lagi. Bisa anak kami pahami kan? Kemudian short date, tadi short date sudah ibu bilang, format tanggal sebagai bisa di sini M garis miring D garis miring Y. Bisa berarti di sini kita buat dia month, bisa kita buat bulan dulu, baru kita buat di sini tanggal atau harinya D, baru kita buat tahunnya. Contoh ini contohnya kan Mang, tadi kata ibu bulan kita buat dulu inilah September, kemudian D tanggalnya kita buat di sini tanggal 8, kemudian tahunnya 2016. Bisa anak kami lihat kan? September berarti kalau dibaca ini 8 September 2016. Kenapa? Karena di sini pengetikannya kita buat bentuknya bulan dulu, baru tanggal, baru tahun. Bukan harus seperti ini, Mang. Bisa juga kita buat tanggal dulu, baru bulan, baru tahun. Tadi kan sudah dijelaskan. Kalau September 8 2016 akan ditampilkan menjadi 09 garis miring 8 garis miring 2016. Berarti kita baca ini adalah 8 September 2016. Bulan September, tanggal 8, tahun 2016. Ini juga tadi kata ibu antara bulan dengan tanggal, tanggal dengan tahun. Bukan harus garis miring saja ya. Bisa juga kita buat di situ garis penghubung. Ibu lanjutkan, ada lagi long date. Format tanggal sebagai weekly, month, day, year. Contoh Monday, Desember 5, 2016. Bisa anak kami lihat kan? Di sini dibuatnya harinya. Format waktu, ibu lanjutkan time. Time adalah format waktu. Format waktunya di sini Mang ada di AM atau PM. Contoh ada di sini kita lihat 12:45 1 detik PM. Bisa anak kami lihat kan? Ada persentase. Format nomor bentuk desimal dan tanda persen. Tanda persen ibu rasa sudah tahu anak kami. Persen itu biasanya dibuat ini ya. Contoh,
ketik angka 0,25. Berarti sudah seperempat itu kan. Sel akan menampilkan 25%. Misalnya anak kami lihat. Ini digunakan 25.00. Ini 00 ini tidak dibaca lagi. Berarti apabila kita buat dia 0,25, sel akan menampilkan adalah 25%. 25%. Bisa anak kami lihat ini tanda persennya. Kemudian ada lagi di situ fraction. Itu format pecahan. Contoh 1/4. Sel akan menampilkan 1/4. Lihat, kita ketik 1/4. Sel itu akan menampilkan satunya diperkecil naik ke atas, kemudian garis miring, kemudian 4-nya diperkecil di bawah. Berarti bisa kita katakan di sini ada dia penyebut dan ada juga dia pembilang. Bisa anak kami lihat kan? Kemudian ada lagi scientific, format notasi ilmiah. Contoh 2000. Sel akan menampilkan 2.00E plus 03. Kemudian ada dia teks. Ini format teks, ibu rasa sudah tahu anak kami. Format teks dengan rata. Rata itu dinamakan juga dengan alignment. Sesuai dengan format. Rata itu ada rata kiri atau alik left, ada center, rata tengah, ada rata kanan atau dinamakan dia dengan alik right. Bisa anak kami lihat. Rata kiri teksnya 208, center 408 kata, rata kanan 100 bunga. Bisa anak kami lihat. Ini sebagai contoh. Berarti kalimatnya ini yang kita buat di sini, ini sudah bisa dikatakan dia. Kalau yang di atas ini dia dinamakan dia dengan rata tengah. Dia memang pas di tengah-tengah alignmentnya. Kemudian kalau yang di apa ini juga rata tengah semuanya. Nah, ini pun tengah, ini pun tengah, ini pun tengah. Ini sebagai contoh saja. Rata kiri, center, kemudian rata kanan. Nah, bisa anak kami lihat kan? Atau di Microsoft Word juga sudah pernah kita pelajari. Apabila kita ingin membuat rata kiri, itu dinamakan dengan alik left. Apabila kita ingin membuat rata tengah, dinamakan center. Apabila kita ingin membuat rata kanan, maka dinamakan di alik right atau rata kanan. Ini sebagai contoh saja. Ibu lanjutkan lagi, ada dia more number format. Untuk memodifikasi format yang tersedia. Contoh, format mata uang dari dolar menjadi IDR. Bisa anak kami lihat. Sekarang ibu lanjutkan. Lanjutan yang tadi B-nya. Maka akan tampil kotak dialog format sel. Klik lokal dan pilih Indonesia. Karena kita buat format bentuk daripada tanggal yang kita pilih tadi adalah format tanggal Indonesia. Kemudian tentukan format tanggal. Misalnya dipilih 14 garis penghubung 03 garis penghubung 2012. Atau tanggal 14 Maret 2012. Ini kita pilih ya. Sesudah muncul lihat tadi kata ibu format sel, ada di sini yang kita pilih number. Apabila memang kita klik dia number ini, maka ada lagi di sini pilihan kita kategori, ini dia yang muncul. Udah tadi ibu buat penjelasannya nih kan, ada general, ada number, ada currency, ada accounting, ada date, ada time, ada presentasi, ada fraction, ada scientific, ada text, ada spesial, ada kostum. Sudah tadi kan? Karena kita ingin membuat date tanggal, maka yang kita pilih date. Apabila kita klik dia date, maka perhatikan di sini sampelnya, contohnya di sini tanggal 6 bulan 12 2016. Kita buat di sini garis penghubungnya kan? Type. Perhatikan tipenya. Tipenya 14 garis penghubung 03 garis penghubung 2012 sebagai contoh. 2012 ini bentuknya sudah kita buat seperti ini, maka 2012 ganti menjadi 2016. Atau bisa juga nanti anak-anak kami apabila menginginkan tidak angka dibuat semua. Ini angka semua kan? 14/03/2012. Bisa juga kalau bulan itu kita sebutkan bulannya. Contoh 14 Maret 2012. 12 ini angkanya ini bisa kita ganti ya. Tanggal ini pun semua bisa kita ganti. Bentuknya saja tadi yang kita buat. Bentuknya kita buat di sini adalah garis penghubung yang kita pergunakan. Jarak antara tanggal dengan bulan, bulan dengan tahun. Nanti kalau ini karena gambar, kita klik dia ke bawah masih banyak lagi jenis-jenisnya. Perhatikan lokalnya losennya tadi di sini kita pilih adalah Indonesia. Nah, kalau anak kami ingin membuat persentase persen, maka ini buat persentase ini.
Kalau anak kami menginginkan angka nanti, pengetikan angka, maka number. Kalau anak kami nanti membuat koma di belakangnya atau melakukan perhitungan atau menggunakan akuntansi nanti mungkin banyak kita gunakan adalah accounting. Bisa anak kami pahami kan? Data yang kita perlukan adalah tanggal, data kebetulan yang kita pilih data Indonesia. Ini dia formatnya. Yang terakhir, apabila sudah pas tanggal yang kita buat itu, sebagai contoh ini sudah kita ganti tanggal 6 bulan 12 2016. Ini hasilnya. Ini juga bisa kita buat, ini sebagai contoh saja. 14.03.2012. Tanggal 14.03.2012. Inilah itu, Mang. 14 garis penghubung 03 garis penghubung 2012. Kalau tahunnya nanti anak-anak kami ingin membuat 2021, ganti 2021. Bisa anak kami pahami kan? Terakhir, Mang, baru pilih dia oke. Apabila cancel yang anak-anak kami pilih, berarti itu berfungsi untuk membatalkan pembuatan tanggal. Kemudian Ibu lanjutkan masih penjelasan yang tadi. Pilih date dan masukkan tanggal. Misalnya tanggal yang kita buat adalah tanggal 6 Desember 2016. Akan dituliskan dengan format 06 garis penghubung 12 garis penghubung 2016. Di sini, Mang, tadi kita buat dia kata-kata Desember, tetapi sekarang sudah kita ganti dia formatnya adalah tanggalnya itu atau bulannya itu kita buat dia angka. Kita pergunakan angka semua. 06 garis penghubung 12 garis penghubung 2016. Bentuk yang kita buat di sini antara tanggal dengan bulan, bulan dengan tahun kita buat garis penghubung. Bisa juga kita pilih nanti garis miring. 06 garis miring 12 garis miring 2016. Bisa anak kami mengerti kan? Ibu lanjutkan. Masukkan format accounting dan masukkan nominal uang. Misalnya Rp5.000. Berikutnya ini ya, ini tadi pembuatan tanggal, ini angka. Misalnya Rp5.000, sel menampilkan IDR-nya 5.000. Untuk melakukan langkah ini, yang pertama pilih dia more number format, baru pilih format IDR untuk mata uang rupiah. Dan tentukan jumlah desimal yang akan digunakan. Misalnya jumlah desimalnya tadi belakang komanya tidak 0, kita buat misalnya dipilih 0. Desimal plus dapat digunakan ketika kita ingin menampilkan satuan angka di belakang koma. Ini ya. Kita pilih di format cell number karena kita ingin membuat format mata uang. Jangan lagi yang kita pilih di situ date, tapi yang kita pilih accounting karena format yang kita buat adalah format mata uang. Contohnya tadi kata Ibu pelajaran di akuntansi, kita pergunakan biasa di situ adalah rupiah. Apabila anak-anak kami ingin membuat simbol rupiah di depan angka, maka ini contohnya ya. Kalau membuat waktu ini dia time. Nah, desimal plus kita buat dia 0. Kalau anak kami membuat desimal plusnya contohnya 2 di belakang koma kita buat di sini angka 2. Klik tanda panah ke atas sampai muncul angka 2. Karena ini untuk menambahkan angka. Kalau ke bawah tanda panahnya mengurangi angka. Simbolnya adalah IDR. Sudah ini kan? Contoh yang akan kita masukkan adalah 4.500. Ini juga apabila semua sudah sesuai dengan keinginan anak-anak kami, maka yang kita pilih adalah oke. Ingat, sudah muncul seperti ini Mang format selnya. Kita pilih jangan alignment, jangan font, jangan border, jangan fill, jangan protection, tetapi number. Kalau alignment yang anak-anak kami pilih, maka yang keluar di situ perataan teks. Perataan teks yang mana? Apakah yang di atas atau di bawah? Kalau yang di atas ada rata kiri, ada rata tengah, ada rata kanan. Itu topnya. Topnya itu ada di left, sebelah kiri, ada center, ada right. Kemudian bottomnya kalau di bawah juga ada perataan kirinya, ada rata tengahnya, ada juga rata kanannya. Terserah anak-anak kami ya. Apabila semua sudah sesuai dengan keinginan, maka klik dia oke. Tetapi apabila anak-anak kami ingin mengganti jenis huruf teksnya, maka klik dia font. Anda menginginkan Arial atau Tahoma atau kolomna MT. Atau tapi yang biasa kita pergunakan adalah Times New Roman. Times New Roman pun kita buat tidak apa-apa, baru klik oke. Ibu lanjutkan lagi ketik hingga akhir data yang dibutuhkan. Sudah tadi kan? Sekarang Ibu lanjutkan multiple worksheet. Masih ingat anak-anak kami apa worksheet itu?
Ada workbook, ada worksheet. Worksheet itu sama juga dengan lembar kerja, sedangkan workbook itu adalah buku kerja. Apabila Anda belajar pada Microsoft Excel, untuk mempermudah workbook itu, anggap aja nanti Anda bekerja dengan menggunakan buku tulis. Buku tulis itulah yang dinamakan dengan workbook. Sedangkan lembar-lembar yang ada di buku tulis tersebut dinamakan worksheet. Jadi workbook itu adalah sekumpulan daripada worksheet atau kumpulan dari beberapa worksheet. Itu dinamakan workbook. Workbook adalah buku kerja, sedangkan worksheet adalah lembar kerja. Ibu lanjutkan, setiap workbook secara default berisi satu lembar kerja atau worksheet. Ketika bekerja dengan sejumlah besar data, dapat membuat beberapa lembar kerja untuk membantu mengatur buku kerja dan membuatnya lebih mudah untuk menemukan konten. Lembar kerja atau worksheet juga dapat dikelompokkan agar dapat menambah informasi dengan cepat ke beberapa lembar kerja sekaligus. Perhatikan contoh ini ya, ada di sini multiple worksheet. Multiple worksheetnya ini berarti dia di sini lembar kerjanya ya. Multiple gabungan dari beberapa lembar kerja. Lembar kerjanya di sini ada di Januari, ada di Februari, ada di Maret. Kita perhatikan ini adalah sheet 4, berarti lembar kerja yang keempat. Pengaturan pada lembar kerja dibagi dalam beberapa bagian. Ini tadi sudah disebutkan. A. Menambah baru. Menambah lembar kerja baru dapat dilakukan dengan klik tombol New Sheet yang berada di sebelah kanan lembar kerja. Misalnya anak kami lihat, inilah tombol New Slide itu. New Sheet itu. New Sheet ini membuat lembar kerja yang baru, tanda plus. Bisa anak kami lihat kan? Ibu lanjut, B. Menyalin lembar kerja. Menyalin lembar kerja kita gunakan di sini adalah copy. Untuk menyalin lembar kerja yang sudah ada, lakukan caranya. Yang pertama, klik kanan dan pilih Move or Copy. Apabila kita lakukan klik kanan, maka menu yang terdapat pada klik kanan, ini dia contohnya, ibu lakukan klik kanan, keluar dari menu yang terdapat pada klik kanan tersebut. Misalnya anak kami lihat kan, yang kita pilih di sini adalah More or Copy. Yang kedua, maka akan muncul kotak dialog Move or Copy. Pilih lokasi akan ditempatkan. Pada contoh ini, sheet yang baru akan ditempatkan sebelum sheet 4 atau lembar kerja 4. Kemudian beri tanda centang pada Create a Copy. Berarti sesudah kita klik Move or Copy, ini dia, kita buat dia ke sheet 4. Kemudian kita centang dia. Untuk menghilangkan centangnya ini, klik satu kali lagi. Maka centangnya ini akan hilang. Berarti kita nanti menyalin. Hasil daripada yang kita salin itu, kita tempatkan tadi kata ibu sebelum sheet 4. Yang terakhir baru klik dia OK. Maka akan tampil hasilnya. Perhatikan setelah membuat sheet baru, namanya dapat diganti dengan rename. Rename mengubah nama file. Namanya apa yang ingin kita ganti sesuai dengan keinginan. Perhatikan tadi katanya sebelum sheet 4 kita buat. Sheet 4 ada di sini. Karena sebelum tadi lokasi yang kita buat di sini, ini hasilnya. Karena ini dia sebelum sheet 4. Misalnya kami lihat kan? Katanya sebelum sheet 4 tadi. Januari, Februari, Maret. Ini di bulan Januari. Baru sheet. Yang kita pindahkan itu bulan Januari, yang kita salin itu bulan Januari. Hasilnya berarti Januari sekarang sudah ada 2. Di lokasi yang pertama ada dia, di lokasi yang kedua juga ada. Misalnya kami lihat kan, kenapa ini Januari 1, baru Februari, baru Maret, baru Januari 2, baru sheet 4. Karena kita buat dia tadi sebelum sheet 4, di sini lokasinya. Misalnya kami ingatkan, karena di Microsoft Word juga sudah kita pelajari. Copy itu sama juga dengan menyalin, sama juga dengan memperbanyak atau menggandakan atau menduplikatkan. Lain hal dia dengan cut. Kalau cut sama juga dengan memotong atau memindahkan. Kalau dia copy itu memperbanyak. Di lokasi lama ada dia, di lokasi baru juga ada. Tetapi kalau cut, di lokasi lama dia sudah tidak ada. Sekarang dia sudah ada di lokasi baru.
Kenapa? Karena kita di situ memindahkan. Kita pindahkan dari lokasi lama ke lokasi yang baru. Berarti otomatis lokasi yang lama sudah tidak ada lagi datanya. Sekarang sudah ada dia di lokasi yang baru. Karena yang kita pergunakan adalah cut. Lain hal dengan copy ya. Kalau copy itu tadi kata Ibu memperbanyak atau menggandakan atau menduplikatkan. Nah, ini dia Mang C, memindahkan lembar kerja. Jika sheet yang telah dibuat kurang sesuai dengan keinginan, dapat dipindahkan dengan melakukan geser atau drag ke posisi yang diinginkan. Misalnya menggeser slide Maret yang sebelumnya setelah sheet 4 menjadi setelah sheet Februari. Bisa anak kami lihat kan? Nah, Januari, Februari, baru di sini April, baru sheet, baru Maret. Nah, klik, tahan, atau dinamakan juga dengan drag. Klik tepat di Maret ini Mang, tahan, geser, baru letakkan dia di antara Februari dengan sheet. Berarti kita letakkan di sini. Kita letakkan di antara Februari dengan April. Ini garisnya ya. Apabila sudah Ibu klik pertama atau Ibu drag di Maret, Ibu klik jangan dilepas, kemudian Ibu geser, baru Ibu letakkan dia di antara Februari dengan April. Hasilnya ini. Ini sebelum dipindahkan, Januari, Februari, April, sheet 4, Maret. Berarti ada kesalahan di sini kan? Aturannya Mang, Januari, Februari, Maret. Apabila seperti ini, Ibu ingin memindahkan Maret ini di antara Februari dengan April. Caranya tadi kata Ibu klik Maret, jangan dilepas. Atau dinamakan drag, geser, bawa dia ke lokasi yang baru. Sesudah berada di lokasi yang baru, lepaskan penekanan mouse. Lepasnya tanganmu dari penekanan mouse, maka Maret atau bulan Maret itu tadi yang kita drag, itu juga akan lepas dia dari mouse kita. Berada di sini dia. Hasilnya Mang setelah dipindahkan, sudah berurutan dia. Januari, Februari, Maret, April. Ingat, kalau copy tadi kata Ibu memperbanyak atau menggandakan atau menduplikatkan. Sedangkan kalau cut berfungsi untuk memindahkan. Cut hasilnya tetap satu dia tetapi berpindah. Di lokasi lama sudah tidak ada. Sekarang dia berada di lokasi baru. Kalau copy Bang tadi ada di lokasi lama, ada di lokasi baru. Sampai di sini anak-anak kami ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar. Ibu rasa sampai sekian. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.